Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Belajar Teknik Mesin. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar dua dimensi menggunakan software Autodesk Fusion 360. Ini adalah tampilan awal interface dari Autodesk Fusion 360. Di bagian atas ini ada berbagai macam menu yang ditandai dengan ikon-ikon, tapi sebagian besar ini adalah untuk 3 dimensi. Untuk 2 dimensi atau sketch, kita akan menggunakan ikon yang satu ini. Jadi kita mulai saja dengan mengklik ikon ini. Kita klik, kemudian di sini ada bidang X, Y, dan Z. Kita pilih di bidang mana kita akan menggambar. Contohnya saya pilih satu bidang sebelah sini. Ini adalah titik 0,0 dari gambar kita. Jadi ini bisa menjadi referensi atau patokan kita dalam menggambar. Contohnya, saya ingin membuat garis. Saya klik icon line ini, atau bisa juga kita tekan create di sini. Kemudian menu line ada di sini. Bisa juga menggunakan shortcut keyboard itu L. Kita tekan touch L pada keyboard untuk menu line. Jadi saya tekan ikonnya, sudah aktif, dia berubah menjadi warna biru. Kemudian saya klik di titik 0,0 ini sebagai titik awal saya. Kemudian saya tarik pada mouse saya. Jadi saya bisa gerakkan atas bawah, derajat berubah, terserah. Tapi bisa juga dengan mengetikkan panjang garis yang diinginkan pada keyboard. Contohnya saya ingin membuat garis sepanjang 50 mm. Sudah muncul kuncinya. Jadi walaupun saya gerakkan mouse saya, garis tetap akan berada di 50 mm. Selanjutnya untuk berpindah ke derajat, saya bisa tekan tab pada keyboard. Contohnya saya ingin 45 derajat, saya ketik 45. Jadi garis akan miring 45 derajat. Karena dia kuncinya aktif, jadi kita tidak bisa lagi menggerakkan di luar dari panjang 50 dengan besar derajat 45. Tapi karena saya ingin buat garis lurus saja, saya rubah derajatnya menjadi 0 saja. 0, kemudian saya enter. Jadi saya sudah membuat garis sepanjang 50 mm, 0 derajat. Selanjutnya, saya ingin buat persegi atau rectangle. Sini ada ikonnya juga, atau bisa juga ke create. Rectangle, apakah 2 poin, 3 poin, atau mulai dari tengah. Saya ingin coba mulai center rectangle ini, mulai dari tengah. Saya akan buat di sini, di ujung sini. Besarnya saya ambil saja 10, kemudian saya tab, lebarnya juga 10. Saya ingin persegi seperti ini, kemudian saya tekan enter. Jadi saya sudah buat kotak persegi 10 x 10 di sini. Kemudian saya ingin membuat lingkaran. Lingkaran ikonnya adalah ini. Tapi bisa juga di create tadi, ada circle. Apakah mulai dari tengah, 2 titik, 3 titik, segala macam. Contohnya saya ingin buat dari tengah ya, center diameter circle, atau di keyboard itu bisa menggunakan tombol C. Jadi saya klik ini, kemudian dari sini saya ingin buat lingkaran dengan diameter 20. Saya tekan enter. Selanjutnya, saya ingin buat lingkaran, tapi awalnya itu dari titik sini. Jadi titik awalnya dari sini. Jadi akan saya buat. Saya tunjukkan, contohnya, saya ingin ke circle, kemudian 2 point circle. 2 point, kita mulai dari titik ini, titik yang tengah ini. Di scroll saja di mouse. Kemudian saya ingin panjang atau diameternya misalnya 40. Diameternya 40, kemudian kita tekan enter. Jika
Jika tampilan seperti ini, kita ingin menunjukkan semua gambar, bisa kita scroll, maju mundur seperti ini, atau bisa juga dengan fit. Jadi ada gambar loop fit seperti ini, kita tekan, ya kan, memfitkan layar dengan gambar kita. Oke, selanjutnya saya ingin buat garis menghubungkan antara lingkaran kecil ini ke lingkaran besar ini. Saya pilih line, saya klik, kemudian saya tekan mulai dari sini, kemudian sampai di atas sini. Oke, sudah jadi garisnya. Ini masih aktif, bisa Ctrl Z untuk keluar. Jadi, tapi kita lihat gambar kita. Garisnya itu tidak tepat berada di sisi luar dari lingkaran. Bagaimana cara memindahkannya? Jadi untuk memindahkannya kita bisa pakai menu constraint yang ada di atas ini. Karena ini bagian sisi luar atau tangent dari lingkaran, kita klik tangent ini. Kemudian kita pilih garis mana yang ingin kita tangent. Jadi antara garis yang satu ini dengan lingkaran yang ini. Jadi dia akan berpindah di bagian sisi luar. Kita cek bagian sini. Kita lihat. Ini bisa juga kita tangent antara lingkaran ini dengan garis ini. Jadi icon tangent juga sudah muncul. Oke, kita lanjutkan. Buatkan garis yang sama di bagian sisi luar sini. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau dia bentuknya X seperti ini, artinya tangentnya belum aktif. Kita pilih sembarang saja di X ini. Kemudian kita ke lingkaran yang besar, tapi kita lihat tangentnya aktif di sini. Ada tanda ini. Artinya dia sudah mengenai sisi luar. Jadi kalau sudah ada icon tangent seperti ini atau gambar tangent seperti ini, constraint tangent seperti ini, kita tidak perlu melakukan ini lagi. Kita cek di bagian sini. Di sini tidak ada, jadi kita coba tangent, constraint tangent, kemudian lingkaran ini dengan garis yang ini. Jadi garis kita akan menyusur di bagian luar dari lingkaran. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat garis lingkaran persegi. Selanjutnya, mungkin saya akan tambahkan sedikit bagaimana kalau kita ingin memotong garis ini. Atau kita ingin buang bagian sini supaya garisnya cantik. Tapi sebelumnya, karena dimensi ini mengganggu sedikit, saya ke sini, sketch palette ini, saya nonaktifkan dimension. Jadi dimensionnya hilang, constraint juga saya bisa hide. Oke, jadi seperti ini. Lebih gampang kita bekerja. Selanjutnya, di sini ada trim, gunting, potong. Jadi kita pakai menu trim untuk memotong sisi sini. Kita kalau sudah merah seperti ini bisa potong. Ini bisa kita potong. Ini bisa kita potong. Bagian sini juga kita bisa potong. Kita potong. Kita potong. Oke. Kalau ingin menghilangkan garis ini juga boleh sebetulnya, kita potong, tidak ada masalah. Kemudian saya ingin buat lingkaran di sini. Lingkaran di bagian tengah. Saya pilih lingkaran, kemudian saya klik, kemudian saya tarik, diameternya mungkin 20. Enter. Kemudian saya ingin buat lagi lingkaran di tengah ini. Kembali, boleh pakai icon ini atau ke circle sini, bisa juga. Kita klik bagian tengah, kemudian kita tarik. Misalnya kita ingin 8. Enter. Ini gunanya untuk apa? Saya akan masuk sedikit ke menu 3 dimensi supaya gambarnya bisa diselesaikan. Kita stop sketch. Oke, kita stop sketch. Kemudian ada menu extrude untuk menambahkan ketebalan. Kita tekan extrude. Yang ini. Menu ini muncul.
profil mana di sini yang akan kita ekstrud. Contohnya, saya ingin ekstrud bagian sini ini. Misalnya, saya sudah aktifkan, sudah pilih satu selected. Untuk lihat, bisa ke menu home di sini untuk tampilannya. Kita lihat, ada tanda panah. Ini bisa kita tarik. Jadi untuk membuat ketebalan, atau di stand di sini kita bisa ketik secara manual, di sini juga kita bisa ketik secara manual. Contohnya ketebalannya kita inginkan adalah 8. Kemudian kita enter. Selanjutnya di bagian sisi ini, mungkin teman-teman, kenapa hilang? Hilang itu karena sketchnya tidak aktif. Untuk kasih muncul, kita menu sketch di sini, ada tanda panah sini, kemudian kita nyalakan mata ini. Sketchnya kembali muncul. Selanjutnya saya ingin ekstruk bagian lingkaran ini dan bagian lingkaran ini. Tapi panjangnya lebih panjang dari yang tadi. Seperti ini. Misalnya 15. Operasinya kalau ingin kita join gabung dengan extrude yang sebelumnya, dia akan menggabung. Tapi jika ingin bidang yang lain atau body yang lain, new body di sini, ini akan berpisah dengan yang lain. Tapi karena ingin kita join saja, kita gabungkan saja, kita pilih menu join di sini, kemudian kita oke-kan. Oke. Untuk melihat hasilnya, bisa gunakan orbit ini untuk memutar tampakan benda yang telah kita buat. Jadi, saya kira cukup itu tutorial kita yang pertama, bagaimana membuat gambar 2 dimensi menggunakan lingkaran dan garis persegi, kemudian melanjutkannya ke 3 dimensi. Nanti kita akan belajar lagi di video berikutnya bagaimana menggunakan fitur-fitur lain untuk gambar 2 dimensi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.